sering membanding-bandingkan atau Iya. sering merasa insecure. insecure atau gimana sama teman-teman yang lain. Kok yang temanku udah bisa ini, aku belum bisa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to podcast SMK Negeri 1 Kaligondang dengan tema Menjadi Generasi Hebat. Untuk sebelum memulai podcast kali ini, kami memohon izin untuk membuka masker. Insya Allah kami semua yang ada di sini sehat. Silakan Bapak. Oke. Di podcast dengan tema Menjadi Generasi Hebat ini bersama saya, Diana sebagai moderator, dan juga bersama seorang narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Destian. Beliau ini merupakan seorang guru mapel PJOK di SMK Negeri 1 Kaligondang. Mungkin Bapak Destian bisa memperkenalkan diri lebih lanjut. Oke, terima kasih Mbak Diana. Ya, perkenalkan nama saya Destian Dwi Darmawan. Saya guru penjas orkes di SMK Negeri 1 Kaligondang. Terima kasih. Alamatnya di mana, Pak? Alamat di Kota Purbalingga, Jalan Isdiman, nomor 59. Asalnya sini, Pak. Saya asal dari Kebumen, tetangga. Iya. Di sini merantau. Bapak ngajar kelas apa aja, Pak? Untuk semester ini ada kelas 10 dan 11. Kelas 10-nya ada TBSM, kelas 11-nya ada MM sama TKRO. Oh iya. Iya. Online terus ya, Pak? Iya dong, masih pandemi. Baik, Pak. Menjadi generasi hebat. Generasi hebat itu sendiri sih maksudnya apa sih, Pak? Hebat dalam artian apa nih, Pak? Ya. Kalau kita berbicara hebat, tentunya ada beberapa tafsir ya. Tapi kalau menurut saya, generasi hebat yaitu generasi yang bisa diandalkan. Generasi yang bisa diandalkan itu generasi yang gimana? Yaitu generasi yang mempunyai kualitas di atas yang lainnya, seperti itu. Untuk mencapai generasi yang berkualitas ini perlu tidak semata-mata hal itu terjadi, seperti itu kan. Nggak ada yang sesuatu yang instan, ibaratnya seperti itu. Gimana caranya? Ya dengan kita menjadi pribadi yang mempunyai pemikiran yang positif, itu merupakan bekal atau awal menjadi generasi yang berkualitas. Karena tanpa disadari kita kita berpikiran positif setiap harinya itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri untuk nantinya menjadi dasar kita menjadi generasi yang hebat itu yang kita maksud itu tadi. Jadi generasi hebat tuh yang berkarakter ya, Pak, yang cerdas juga. Bisa cerdas dalam masing-masing bidang yang dikuasainya. Iya. Jadi bukan hebat yang bisa terbang, punya kekuatan ya, Pak ya. Ya, itu hanya di dunia ilusi. Untuk menjadi generasi hebat di Indonesia kan banyak tantangannya ya, Pak. Dari segi ekonomi Indonesia kan kurang signifikan, dari segi pendidikan juga Indonesia tertinggal jauh. Jadi rintangan apa sih selain rintangan dari faktor negara, maksudnya faktor dari remaja itu sendiri, Pak? Ya, jika kita tadi mengobrol tentang atau berbicara tentang faktor ekonomi atau faktor pendidikan yang secara makro itu tentunya bukan ranah saya untuk menjelaskan ya. Tapi saya di sini menjelaskan tentang kita atau kalian sebagai generasi hebat tentunya di masa mendatang. Faktor-faktor apa yang harus kita siapkan untuk menjadi generasi hebat? Ya, jadi dari generasi berkualitas itu diturunkan ke menjadi fenomena berpikiran positif itu kita teruskan untuk menjadi generasi yang hebat. Gimana caranya? Yaitu tentunya dengan menjadi pribadi yang baik di dalam semua aspek lini kehidupan. Pribadi yang baik itu yang seperti apa? Menurut Mbak Diana yang seperti apa pribadi yang baik? Yang pokoknya baik ya. Iya, baik. Ya, baik di sini dalam arti mempunyai
kalau menurut saya mempunyai fungsi sosial yang baik tentunya. Fungsi sosial yang baik, hubungan diri sendiri dengan diri kita sendiri ataupun dengan orang lain. Dalam hal ini kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa bisa dengan guru, dengan teman kalian di sekolah atau di luar di lingkungan masyarakat, dengan tetangga. Itu pribadi yang baik adalah yang mempunyai fungsi sosial yang baik seperti itu. Kemudian untuk menjadi generasi yang berkualitas tentunya kalau menurut saya ada yang disebut tentang keseimbangan dalam diri kita. Di dalam diri kita ada keseimbangan biologis, ada keseimbangan fisiologis, psikologis, sosiologis, dan spiritual. Jadi kita harus menyeimbangkan 4 faktor tersebut agar nantinya kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang berkualitas sendiri. Nah, apa saja kriteria dari 4 faktor tadi? Ada yang pertama biologis, yaitu kita harus yang pertama sejahtera secara biologis. Artinya apa? Kita harus sehat yang pertama. Kalau kita sehat, tentunya kita bisa melaksanakan aktivitas yang lain dengan lebih mudah. Tapi ketika kita tidak sehat, tentunya aktivitas yang lain akan terganggu, seperti itu ya. Selain itu, udah sehat, kita nggak cukup sehat. Tentunya pola makan kita harus dijaga. Untuk menuju sehat itu kita harus mempunyai pola makan yang bagus, nutrisi yang dijaga juga, dan pola hidup sehat. Bisa berolahraga rutin, bisa mengatur pola istirahat, seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, karena saya guru penjas orkes ya, saya benar-benar menjaga tentang keseimbangan biologis ini, terutama dalam menjaga kesehatan. Saya masih lari, masih ya olahraga yang lain juga saya jalani. Tapi kalau sekarang saya cuma fokus rajin lari, itu aja udah bisa menjaga kebugaran kita untuk melakukan aktivitas yang lain itu bisa lebih baik. Itu baru faktor biologis. Masih 3 faktor. Yeah. Yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu sejahtera secara emosional. Gimana itu secara emosional menurut Diana? Emosionalnya baik, ya. Terus bisa mengontrol emosi. Bisa mengontrol emosi, betul. Terus juga di sini kita bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain dengan semestinya ya. Iya. Seperti itu. Kemudian faktor yang ketiga itu sosiologis, kualitas hubungan kita antar sesama manusia. Kita berhubungan dengan kita makhluk sosial dan berinteraksi sesama makhluk sosial ya. Kita harus menjaga. Yang terakhir spiritual, yaitu kualitas hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Itu 4 keseimbangan itu bisa menghantarkan kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang berkualitas. Seperti itu. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih. Kehidupan di dunia kan terus berkembang pesat ya Pak. Yeah. Mulai dari era 4.0 terus menuju era 4.0. Itu transformasi digital ya Pak. Terus menurut Bapak gimana sih agar generasi muda dapat ikut berkontribusi dalam membangun negeri saat bonus demografi di tahun 2030 mendatang? Ya, jika kita berbicara tentang bonus demografi ya, kita saat ini akan menuju bonus demografi karena seperti kita ketahui, saya punya data di sini sekitar 27,94% itu populasi di Indonesia itu generasi Z atau kalian ini. Generasi Z apa sih Pak? Itu generasi Z berarti kelahiran 97 ke atas. Oh. Jadi kalian masuknya generasi Z. Kalau saya 96 ke bawah itu masuknya generasi milenial. Itu sekitar 25%-an lah. Itu generasi milenial. Jadi hampir setengah dari populasi di Indonesia itu banyak. Termasuk usia produktif nantinya. Jadi itulah yang dinamakan bonus demografi. Akan tetapi jika kita tidak bisa memanfaatkan bonus tersebut, akan menjadi bumerang tentunya ya. Iya. Jika kita tidak bisa memaksimalkan
tingkat angka produktivitas di Indonesia tersebut. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya sendiri bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, kalian bangun kepercayaan diri, yang paling penting itu. Jika kalian punya kepercayaan diri yang bagus, tentunya akan mempermudah kegiatan kalian atau apapun yang dijalankan oleh kalian itu menjadi lebih baik. Jika yang pertama, kepercayaan diri itu harus bagus. Kemudian kita juga karena kalian masih remaja ya, tentunya sering membanding-bandingkan atau sering merasa insecure atau gimana sama teman-teman yang lain. Kok yang temanku udah bisa ini, aku belum bisa itu. Nah, itu hilangkan membandingkan dengan orang lain. Fokus pada diri sendiri, kemampuan kita sendiri. Dengan hal tersebut akan membantu sedikit kita dalam menata menjadi generasi yang hebat, berkualitas tersebut. Yang ketiga, kita harus mengetahui kemampuan kita itu di mana sih? Sampai batas mana? Sampai batas mana sekarang, atau udah bisa apa sih saya, atau mau ke depan mau bisa apa lagi gitu. Jadi kita harus mengetahui nilai plus kita, nilai jual kita dalam tanda petik ya. Apa seperti itu. Kekuatan kita. Misal kalian di SMK 1 Kaligondang kan kejuruan berarti ya. Berarti kalian sesuai di jurusan kalian masing-masing, nilai plus kalian itu apa gitu. Yang bisa menjadi bakat. Menjadi bekal kita besok di bonus demografi yang akan datang. Terus ada lagi, kita harus membangun self esteem. Apa itu self esteem? Yaitu dengan cara kita harus mereview segala hal baik ataupun hal baik yang sudah kita lalui setiap hari. Bisa kita membuat jurnal kegiatan yang sudah kita lewati, bisa kita menuliskan prestasi yang sudah kalian dapatkan itu apa aja. Sekecil apapun, sebisa mungkin itu kalian bisa tulis. Kayak untuk dokumentasi ya Pak? Ya, dokumentasi jurnal harian kalian. Kalian bisa men-track, aku hari ini udah bisa apa ya, besok udah bisa apa, hari ini dan besok itu naik apa turun. Nah, itu gunanya membuat mereview hal-hal yang kita sudah laksanakan seperti itu. Jadi nantinya ketika hal-hal tersebut progresnya itu naik, akan menjadi modal yang sangat bagus kalian ke depan seperti itu. Kemudian kita juga harus antusias terhadap hidup kita. Kalau kita nggak antusias ya susah ya. Apalagi kalian masih muda, masih banyak harapan lah ke depan ya. Kalau sekarang udah nggak antusias untuk masa depan ya, gimana masa depan kalian bisa bagus seperti itu kan? Iya Pak. Nah, yang nggak kalah penting juga kita harus menikmati setiap proses. Generasi atau dewasa ini kadang-kadang orang malas menikmati proses ya, maunya instan aja ya. Iya. Nah, itu harusnya kita nikmati setiap proses. Dengan menikmati proses tersebut ya, kita jika mendapatkan hasil yang sesuai akan lebih enak rasanya, lebih lebih bangga lah kalau prosesnya kita benar-benar jalani dengan bagus. Apalagi di 2030 ke depan kita terus berprogres dengan menjalankan tadi kegiatan-kegiatan yang kita lalui. Tentunya hasil yang kita dapatkan akan insya Allah lebih bagus. Yang gak kalah penting juga untuk menghadapi bonus demografi, kita harus menjaga kesehatan baik secara mental maupun secara jasmani ya. Karena hal tersebut sangat signifikan perannya. Sekarang kita sering dengar ada orang depresi, ada orang stres ya, karena mental mereka juga kurang dilatih atau lemah. Ya, karena kurang dilatih menjadi lemah. Oleh karena itu kita siapkan sejak dini. Kalian masih muda, mental kalian harus kuat. Kuat. Dengan cara melatih mental ya itu tadi, melaksanakan kegiatan hal-hal baik tadi dengan konsisten. Dan selain mental juga jasmani kalian. Dengan cara apa?
yaitu tadi menjaga pola hidup sehat, bisa menjaga pola makan, menjaga nutrisi, menjaga pola istirahat. Jika kalian nggak sehat ya percuma saja. Hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kalian nggak sehat ya nggak ada gunanya gitu loh. Seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bahagia menjalani kehidupan. Karena jika kita nggak bahagia ya rasanya hambar ya, sia-sia atau ya kosong ya. Kalau kita hidup tapi kok nggak bahagia itu rugi banget lah. Iya, Pak. Seperti itu kan. Mungkin itu tips-tips dari saya untuk kalian dari generasi hebat nantinya menghadapi bonus demografi di 2030 dan seterusnya. Begitu juga itu tips untuk saya juga sih, masih saya jalankan. Soalnya kita juga saya juga masuk bonus demografi ini, nggak cuma kalian besok, seperti itu. Berarti menjadi generasi hebat itu harus percaya diri ya Pak yang pertama, Ya, terus juga harus semangat menjalani hidup, Ya, harus betul sekali. Semangat lah pokoknya, semangat terus dalam belajar, terus dalam segala, kegiatan sehari-hari ya Pak ya. Segala aspek kehidupan kalian harus percaya diri, nggak boleh membanding-bandingkan, fokus pada diri sendiri, mengetahui sisi terbaik kamu itu apa, kemampuan terbaik kamu apa, terus digali. Sehingga bakat kalian atau spesialisasi kalian itu akan lebih bisa dipakai di bonus demografi di 2030 tersebut. Seperti itu. Ada lagi? Sepertinya cukup sampai di sini saja. Oke, sebelum menutup acara podcast kali ini, mungkin dari Bapak Destian ada pesan yang ingin disampaikan kepada remaja, Pak? Oke, pesan saya ya, kalian remaja, generasi hebat, generasi berkualitas, tetap semangat dalam menjalani kehidupan, tetap semangat berprogres dan berproses, sehingga ke depan kalian menjadi generasi yang hebat dan berkualitas. Yang terpenting untuk di masa-masa saat ini, di masa pandemi ini adalah kalian tetap menjaga kesehatan, menjaga imun kalian agar tetap sehat kalian, yang penting itu di saat sekarang itu. Kemudian jika kita tetap sehat atau memiliki kesehatan yang bagus, tentunya itu merupakan modal awal untuk menjadi generasi yang hebat dan berkualitas. Ya, tetap semangat dan sehat selalu, seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat ya Pak, khususnya bagi saya sendiri juga para remaja yang sedang menonton podcast ini. Sekian dari saya, salam sehat, salam genre, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.